sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya, senang pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sebelumnya kita akan berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami akan beribadah, Tuhan berkati kami semuanya. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah, urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih, segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo tepuk tangan semuanya untuk Tuhan Yesus. Ayo, kalau sudah semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian sore. Selamat sore Tuhan. Ayo semuanya, kita menyanyi bersama-sama ya. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat sore, sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Ayo adik-adik semuanya tetap semangat, kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Dimanapun hari ini semuanya berada, Tuhan pasti hadir. Ayo semuanya, kita angkat pujian kembali. When Jesus in the family. Semua tepuk tangannya ya. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik,
Ikut Kak Ros ya. Kalau Kak Ros bilang katakan, Yesus hebat. Sama-sama ya. Yesus perkasa. Yes. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Yesus hebat. Yesus perkasa. Yeay. Ayo adik-adik semuanya, tetap semangat kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini. I love you Jesus. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Yesus menginginkan daku. Ayo, ikut Kak Ros yang menyanyi ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya bersinar, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku
sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kak Carmelia yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi juga adik-adik semuanya agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Kak Carmelia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Senang rasanya kakak bisa menjumpai adik-adik lewat ibadah pada hari ini. Pasti ada rasa sukacita bukan ketika adik-adik datang memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita datang berbakti kepada Tuhan. Kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak kita puji dan kita sembah. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini berjudul Yunus dan Ikan Besar. Terdapat dalam kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Nah adik-adik, ada yang pernah mendengarkan tentang Nabi yang bernama Yunus ini? Atau sudah ada yang pernah mendengarkan ceritanya? Nah, saatnya adik-adik kita mendengarkan cerita Nabi Yunus ini. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal dengan ikan besarnya, di mana Yunus mengalami kejadian yang diizinkan Tuhan. Dia berada di dalam perut ikan. Adik-adik mau tahu ceritanya? Ayo, duduk yang manis, kita mendengarkan. Pada suatu waktu datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan ke kota Niniwe. Firman Tuhan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Ia justru berpikir untuk melarikan diri dengan naik kapal ke kota Tarsis. Adik-adik, Yunus pun naik ke kapal tersebut. Ketika berada di kapal, Tuhan mengirimkan angin ribut. Wush, angin itu menerpa dengan sangat kencang. Dan terjadilah ombak yang sangat besar. Sehingga layar kapal itu pun robek. Tik-tik, hujan pun turun. Semua orang yang ada di dalam kapal sangat ketakutan. Sehingga awak kapal pun berteriak, "Mengapa hal ini bisa terjadi?" Awak kapal pun juga menjadi takut. Mereka semua berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka membuang segala apa yang ada di atas kapal untuk meringankan kapal tersebut. Adik-adik tahu? Pada saat ombak yang sangat kencang, Yunus sedang tertidur dengan nyenyak. Kemudian mereka berkata kepada Yunus, "Hai Yunus, engkau tertidur dengan nyenyaknya, sementara kapal ini sudah akan tenggelam." Kemudian Yunus pun berkata kepada awak kapal, "Ini karena kesalahanku. Aku pikir aku bisa lari dari Tuhan." Yunus menyadari kesalahannya, bahwa ini adalah akibat perbuatannya yang tidak taat kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, "Campakkanlah aku ke dalam laut." Kemudian awak kapal itu pun mencampakkan Yunus ke dalam laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Badai pun menjadi reda. Nah adik-adik, ketika Yunus
dicampakkan ke dalam laut, pastilah Yunus akan tenggelam. Saat Yunus akan tenggelam ke dasar laut, tiba-tiba ada suatu bayangan yang melintas dari dasar laut. Kemudian, klek, seekor ikan besar menelan Yunus. Adik-adik, sangat menakutkan ya. Yunus sekarang sudah berada di dalam perut ikan. Yunus pun berdoa dalam perut ikan. Tuhan, dengarlah doaku. Yunus menyadari bahwa dia memerlukan Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam perut ikan, Yunus berdoa dan Yunus menaikkan ucapan syukur. Dan apa yang terjadi? Yunus diizinkan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah 3 hari, ikan paus itu pun memuntahkan Yunus keluar ke daratan yang kering. Nah, adik-adik, ketika Yunus telah selamat, firman Tuhan kembali datang kepada Yunus untuk pergi kepada penduduk Niniwe. Sekarang pergilah dan peringatkan sesamamu tentang Tuhanmu yang perkasa. Adik-adik, kali ini Yunus tidak melarikan diri lagi. Kali ini Yunus sudah insaf. Ia bertobat. Dan ia pun pergi menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Sehingga penduduk Niniwe yang mendengarkan firman tersebut itu bertobat. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bagaimana dengan ceritanya adik-adik? Cerita yang sangat luar biasa, bukan adik-adik? Karena kita bisa melihat suatu kejadian di mana seorang yang bernama Yunus diizinkan masuk ke dalam perut ikan. Adik-adik, hal ini terjadi karena apa adik-adik? Karena Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Ia mencoba melarikan diri ketika Tuhan memerintahkan dia untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Niniwe. Akibat ketidaktaatan dari Yunus, maka dia diizinkan masuk ke dalam perut ikan. Tetapi ketika berada dalam perut ikan, Yunus menyadari bahwa dia perlu Tuhan, sehingga dia berdoa mengucap syukur. Hal itulah yang dilakukan Yunus. Selama 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan mau buat kita semua? Saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat kita mendengarkan perintah Tuhan, baik yang disampaikan oleh kakak guru maupun oleh orang tua di rumah, adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat. Adik-adik harus melakukan tepat seperti yang firman Tuhan perintahkan. Karena adik-adik tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia bisa mengetahui keberadaan kita semua. Jadi tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, ketika adik-adik menjadi pribadi yang taat, ketika adik-adik berdoa dan menyadari kesalahan adik-adik, maka Tuhan akan mendengarkan doa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika dia berdoa, Allah mendengarkan doanya. Dan atas seizin Tuhan pun, maka ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Begitu juga dengan adik-adik semua. Saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita bertobat, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, adik-adik, jangan pernah seperti apa yang dilakukan oleh Yunus ya. Adik-adik harus menjadi pribadi yang taat.
Dan kemudian apa yang dilakukan Yulius? Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kedua kalinya, untuk menyampaikan firman kepada orang-orang Niniwe. Dan orang-orang Niniwe ketika mendengarkan firman itu, mereka semuanya mendengar dan bertobat. Begitu juga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Bahwa ketika adik-adik juga harus menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar baik untuk keselamatan kepada orang-orang yang belum bertobat, sehingga mereka juga menjadi percaya dan bertobat, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, untuk adik-adik saja, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk semua orang. Nah, adik-adik mau kan? Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Ajar kami semua, adik-adik, untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau mentaati seluruh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan adik-adik semua untuk kami melakukan kebenaran dan perintah firman Tuhan. Berkati adik-adik semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya benih firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia, tetapi akan boleh bertumbuh di dalam hati adik-adik sehingga menjadi berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan, berkati orang tua dari adik semuanya, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil, dan biarlah mereka boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik semuanya, persembahan adik-adik boleh ditransfer di nomor rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Rita. Silakan Kak Rita. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ayo siap, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau ada anak-anak yang mengikuti ibadah online ini, kalau mereka sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Allah menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedih dan susah, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tuhan, terima kasih. Semua yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berikan pertolongan kepada anak-anak ini. Kalau ada keluarga-keluarga juga Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini, ada papa mama, ada opa oma, atau setiap pribadi-pribadi, orang-orang dewasa yang mengikuti ibadah ini, kami percaya dan kami berdoa mereka semua diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk teman kami, Darren Evander Gabriel Pamona, yang pada tanggal 22 kemarin berulang tahun. Biarlah berkat Allah turun atasnya. Semakin hari Darren semakin besar, penuh kasih karunia Allah, dan selalu dikelilingi dengan kebahagiaan daripada Tuhan. Menjadi anak yang cerdas, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan orang tua. Terima kasih, berkati perkembangan pertumbuhan dan kecerdasannya. Papa, mama, dan saudaranya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur percaya Allah sudah menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami mintakan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.